timer nanti untuk MotoGP udah siap. Udah berapa persen kalau bisa dibilang nih Pak? Sekitar 90-an sudah. 90%-an lah. Pak Jokowi rencana hari Kamis, tapi beliau ditunda karena Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Dan halo, kembali bersama kita di Jajago Jalan-Jalan Gokil. Dan kami langsung meliput langsung dari sirkuit Mandalika. Dan kita lagi melihat inilah aspal dari sirkuit. Nah, sudah kita injak. Jajago sudah menginjak sirkuit kota Mandalika. Bahkan sebelum Pak Jokowi ya, Jokowi belum datang, kita duluan injak. Dan seperti biasa, kamu harus tahu dulu bagaimana cara untuk kesini, oke? Let's go! Untuk menuju sirkuit Mandalika, jika kamu dari bandara, maka normalnya diperlukan waktu 30 menit. Tetapi kan sekarang sudah ada bypass, maka waktunya hanya tinggal 15 menit naik mobil. Seru kan? Akan tetapi, berhubung kami naik motor dari Mataram, maka diperlukan waktu kurang lebih 1 jam. Tapi tenang, perjalanannya menyenangkan kok, karena jalannya sudah mulus semua dan pemandangannya indah banget. Kamu nggak bakal bosan deh naik motor sampai ke Mandalika. Motor yang kami gunakan adalah Honda PCX 160. Selain tarikan lebih kencang, joknya luas, dan juga kursi sangat nyaman, kami mendapatkan banyak fasilitas dengan menggunakan motor ini. Jadi guys, di sepanjang tepi jalan, kami selalu menemukan batu-batu itu tuh, batu warna kuning cerah. Ditaruh di tepi jalan dan bentuk kayak serbuk gitu. Nggak tahu itu batu apaan. Apaan? Ini. Panah, batu. Itu apaan? Sirkuit Mandalika saat ini sedang dalam masa sterilisasi. Jadi orang luar tidak boleh masuk. Akan tetapi berhubung kita punya teman-teman dari Japnas yang juga diundang oleh ITDC, kita akan bertemu dengan mereka dulu. timer nanti untuk MotoGP udah siap. Karena di dalam ini juga nanti ada apartemen untuk ekspatriat. Oh, yang di sini ya? Ya, yang di dalam ini. Kalau untuk SPK, parking siap. Udah siap di sini ya? Parkir 1, 2, 3, kawasan timur, barat, dan tengah ini udah siap. Udah siap. Udah berapa persen kalau bisa dibilang nih Pak? Sudah sekitar 90-an sudah. 90%-an lah ya. Pak Jokowi rencana hari Kamis. Hari Kamis? Tapi beliau ditunda karena ada kegiatan yang sangat sibuk. Oh. Jadi kita berdiri ya di sebuah sirkuit yang paling fenomenal di Indonesia, yaitu adalah Mandalika International Circuit yang namanya udah berganti jadi Pertamina Mandalika International Circuit ya. Tapi ini masih baru banget, so di pelang depan namanya masih Mandalika tanpa ada embel-embel Pertaminanya. Mungkin nanti mau diupdate. Dan kemudian di sini itu keren banget ya, mataharinya panas tapi anginnya sejuk ya. Jadi ini adalah salah satu sirkuit dengan view tercantik ya yang ada di sini. Walaupun saya bukan penggemar MotoGP dan saya nggak ngerti tentang kayak superbike, cuman ya kita mendapat excitement yang sama ketika bersama teman-teman di sini nih, di belakang nih tuh. Di sana masih di masa sterilisasi, jadi sirkuit ini nggak boleh didatangi oleh siapapun. Cuma kebetulan kita bersama dengan Bli Dewa yang lomba experience dan juga Japnas, kita punya kesempatan untuk audiensi di sini. Ya, jadi thank you banget. Jadi sterilisasi itu benar-benar artinya harus bersih. Di sini bahkan tidak boleh ada potong rokok. Dan aspal ini digosok manual. Saya kaget. Pertama kalinya saya melihat aspal yang digosok. Sampai kak.
Kak, mau nanya, ini aspalnya benar digosok? Digosok deh aspalnya? Iya. Keren ya. Amazing. Oh, dari bekas-bekas aspal, bekas-bekas semen gitu ya? Iya. Oh, dibersihkan ya totalnya ya. Keren ya. Harus steril tempatnya. Keren. Kepala konstruksi dari The Mandalika mengatakan bahwa aspal ini didatangkan langsung dari Inggris dan ini spesifikasinya langsung untuk MotoGP. Harga impornya sampai ratusan miliar. Keren kan? Dan seperti janji saya kemarin, saya akan membawakan Anda rumput langsung dari sirkuit Mandalika Internasional. Nah nih rumput original ya. Oh, original. Nah, ini saya bawa beberapa helai aja. Kita akan bagikan pada mereka yang beruntung, oke? Giveaway rumput asli sirkuit Mandalika. Ada foto semennya enggak? Semennya udah. Dan sekarang kita lagi berjalan menuju ke control station katanya itu. Cuma saya nggak paham juga seperti apa itu. Kita mau keliling. Dan sekarang kita masuk ke masa yang paling dinantikan adalah masuk motor pertama kali di areal sirkuit Mandalika. Biaya dikeluarkan untuk trek ini sebesar 950 miliar. Dan kalau dengan sirkuitnya all in, itu antara 1,7 hingga 1,8 triliun. Dan katanya ini adalah trek yang paling murah di dunia. Beberapa pekerja masih sibuk menyelesaikan proyek, sehingga truk-truk besar dan alat berat masih dapat ditemukan di luar area sirkuit. Pekerja ini lagi fokus untuk selesaikan fasilitas pendukung sirkuit, contoh seperti pit building, paddock, hingga medical facility. Proses pembangunan sirkuit Mandalika sudah mencapai 97%, dan secara keseluruhan semua kondisi jalan sudah beraspal. Davis fence juga telah terpasang di sepanjang trek yang fungsinya untuk pagar penahan agar motong dan puing tidak masuk ke area penonton. Jika kita lihat dari atas, sangat wajar jika sirkuit Mandalika dikatakan sebagai sirkuit terindah di dunia karena dikelilingi oleh perbukitan dan langsung menghadap ke laut. Keren banget. Sirkuit Mandalika yang ada di NTB berjenis sirkuit jalan raya dan akan menjadi tuan rumah untuk dua ajang balap paling bergensi, yaitu World Superbike dan juga MotoGP. Di sini kamu bisa melihat logo Pertamina begitu besar, betul? Karena Pertamina sudah ada perjanjian kerjasama sponsorship dengan sirkuit Mandalika dan membuat namanya bisa masuk dan berubah per Oktober 2021 menjadi Pertamina Mandalika International Circuit. Ini ban-ban apa namanya? Selain aspal tadi yang diimpor dari Inggris, pagar-pagar pembatas yang ada juga diimpor dari Jerman. Tapi komponen lain seperti batu kerikil dan lain-lain itu menggunakan produk lokal dari NTB. Kawasan Mandalika ini disebut-sebut akan menjadi Bali baru. Kenapa? Karena Mandalika ini selain ada sirkuitnya, juga bisa banyak tempat wisata yang dinikmati. Contoh kayak Bukit Merese, Pantai Tanjung Aan, Pantai Seger, dan masih banyak lagi. Rencana awalnya MotoGP itu diadakan di 2021, akan tetapi batal dan diundur hingga menjadi 2022. Dengan event MotoGP ini, memberikan lapangan pekerjaan hingga 7.500 orang dan juga memberikan tambahan investasi lokal hingga 150 juta dolar. Gede nggak? Diharapkan dengan event ini dapat membuat wisatawan menambah 300.000 orang per tahun.
Kita ada di tikungan 10. Di sini tikungannya patah. Di situ harus kecepatan 200 km. Makanya grid hole-nya dia panjang di situ. Selamat menikmati di TV-TV Anda. Dan kita berdiri tepat di belakang logo Pertamina yang secara resmi telah mengubah nama dari sirkuit ini menjadi Pertamina Mandalika International Circuit. Yeay! Sebuah kebahagiaan, ya jago bisa injak kaki di sini ya. Dan semua terima kasih untuk abang di sini ya. Ini akan jadi konten terakhir saya dengan beliau ya. Oke, sekarang kita kembali melihat kontur aspal yang ada di sini. Ini tepiannya dan ini rumputnya. Itu sirkuit Mandalika ya, ini tracknya, sirkuitnya. Ya ini seperti saya bilang, ini batu yang langsung dari sirkuit Kuta Mandalika. Oke, nah ini akan jadi batu yang seharga 1 biji, ini harganya 5 juta di sebiji. Sirkuit Mandalika dapat menampung hingga sekitar 195.000 penonton pada situasi normal. Dan kalau masa Covid, dia bisa menampung hingga 114.000 penonton. Perhitungan ini terdapat rincian 40% penduduk lokal dan sisanya adalah wisatawan mancanegara. Awalnya saya kira pembangunan sirkuit itu menggunakan APBN atau APBD. Ternyata faktanya adalah sirkuit Mandalika dilakukan tanpa anggaran tersebut. Ini murni kerjasama antara BUMN, termasuk Bank Himbara yang bermain kredit investasi hingga kredit modal kerja. Dan ini sebuah kebanggaan. Jadi sirkuit ini dibangun tanpa APBD dan APBN. Murni adalah komersial dari ITDC yang punya lahan. Keren kan? Sirkuit ini memiliki panjang 4,3 km dan total 17 tikungan. Area paddock atau garasi untuk tim balap mencapai 40 garasi. Dan bangunan tersebut dibangun permanen di bagian atas dan terdapat ruang pers dan juga liputan.
Dan sekian dulu tutorial kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan sampai bertemu di vlog kita berikutnya. Dan seperti biasa, salam Ocipala.